Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Amelida SPD. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Pasundan dengan nomor peserta 201501347019. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Ranca Ekek. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Coba Ibu absen ya. Anissa Pratama, Agil, Cantika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya? Baik, oke. Sebelum kita ke materi selanjutnya tentang bangun ruang sisi lengkung, tentang volume kerucut, kita pelajari atau diingat lagi materi yang kemarin tentang unsur-unsur kerucut, ya kan? Di antaranya itu unsur-unsur kerucut itu ada apa saja? Siapa yang tahu? Memiliki berapa sisi? Dua. Apa saja? Coba siapa yang mau jawab? Sisi apa? Alas sama sisi lengkung. Coba dilihat yang kamu bawa sekarang, yang waktu itu lihat tentang kerucutnya. Nah, yang kerucutnya itu memiliki, tadi itu apa? Memiliki berapa sisi? Dua, yaitu sisi alas sama sisi selimut tabung. Itu kan ya. Apa manfaat? Kenapa mesti kita belajar tentang volume kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari dari awal-awal Ibu sudah bicara sama kalian, apa contoh kehidupan sehari-hari tentang kerucut? Contohnya apa saja? Asupan Bu, asupan Nondi.
Yang dari jalan apa? Yang orang oke iya tapi pertanian gitu ya. Kan kalau misalnya dari tadi yang kamu sebutkan asupan gitu kan. Asupan itu nanti hasilnya itu akan dimasukkan membuat apa? Tumpeng. Maka dari itu kita dapat menentukan banyaknya nasi dalam bentuk kubik, sentimeter kubik untuk suatu tumpeng. Nah ini makanya kita ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita buat tumpengnya itu untuk 10 orang, berapa liter nantinya? Liter itu apa? Desimeter kubik sama. Tujuan pembelajaran di sini pertama adalah diskusi dan dengan menggunakan media. Kemudian menentukan rumus volume, dapat menentukan rumus volume. Kemudian yang keduanya peserta didik mampu menyelesaikan masalah tentang kehidupan sehari-hari. Konsep untuk bangun ruang sisi lengkung, diantaranya yang pertama kita sudah belajar tentang tabung. Kemudian yang kedua sekarang adalah kerucut. Tapi kerucut itu adalah luas, sudah dipelajari kemarin ya. Coba siapa yang ingat rumus luas mencari kerucut? V R kali R tambah nah itu bisa V kali R kali dalam kurung R tambah S itu luasnya. Nah yang kita pelajari adalah mencari volume kerucut. Langkahnya yang pertama adalah mengamati dulu, yang kedua nanti kita ada diskusi kelompoknya yang masing-masing ya, kemudian nanti yang terakhir adalah presentasi. Kita pretest dulu, dibuka handphonenya, dibuka linknya yang kemarin ibu yang tadi ibu sudah kirimkan gitu ya, yang tadi ibu kirimkan sama kalian. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Ayo kita amati benda yang menyerupai kerucut berikut. Nih. Yang pertama adalah tumpeng. Ya. Yang kedua adalah yang biasanya kalian suka beli es krim. Apanya? Konnya. Coronga cina ibu berenang gitu ya. Zaman dulu itu disebutnya corong. Nah ini itu adalah kita amati dari sini. Lanjut, kita pembagian kelompok dulu. Ibu ingatkan dari kelompok ke-1 adalah ini. Silakan per kelompok duduknya, silakan bereskan kursinya masing-masing. Kalau sudah dibagi-bagi per kelompoknya, nah sekarang ibu akan bagikan ini apa LKPD-nya. Tapi sebelum ke LKPD, nanti kalian silakan bahan ajarnya kalian baca. Ya, setelah dibaca, kemudian silakan per kelompok coba dilihat sambil dibuka juga buku paketnya juga nggak apa-apa. Silakan dibuka buku paketnya biar nanti bisa mengisi. Oke, mangga. Nih pengertian kerucut dan volume kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung. Coba dilihat kerucutnya. Lengkung dan sebuah sisi alas yang memiliki bentuknya adalah lingkaran.
Nah, yang di bawahnya itu adalah bentuknya lingkaran. Kemudian volume kerucut atau bisa juga disebut dengan kapasitas pada kerucut adalah perhitungan seberapa banyakkah isi yang akan tertampung pada kerucut tersebut. Makanya tadi Ibu sudah bahas sama kalian. Misalnya nanti kalau misalnya bikin tumpeng, berapa literkah yang mesti kita pakai untuk membuat tumpeng? Contohnya seperti itu. Untuk memahaminya, sebelum lihat sambil dilihat LKPD-nya, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Yahya Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung volume kerucut. Ini adalah sebuah kerucut di mana alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian yang ini adalah panjang jari-jari lingkaran alas kerucut. Kemudian yang ini adalah tinggi. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki satu rusuk yang mengelilingi alas, titik puncak kerucut. Kemudian ciri berikutnya, kerucut memiliki dua buah sisi, yaitu alas. Ya, ini adalah alasnya. Kemudian selimut. Nah, ini adalah selimutnya. Oke. Kemudian untuk menghitung volume kerucut, rumusnya adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Tadi sudah ada tambahan rumus. Kemarin kita belajar luasnya, cari tinggi, cari jari-jari. Nah, sekarang adalah mencari volume dengan rumusnya. Tadi itu adalah Q sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alas di sini adalah, lihat alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah rumusnya V kali R kuadrat. Gitu ya, kali tinggi. Maka nih, ini adalah rumus volumenya. Gitu ya. Silakan lihat LKPD-nya. Dibuka. Kerjakan. Nah, yang kerjanya secara hanya sendiri saja, namanya juga kalau misalnya kelompok berarti harus kerja kelompok semuanya. Ini sambil ribet nilai. Yang ditilai itu adalah misalnya aktif atau tidaknya, sikapnya bagaimana, gitu ya. Nah, itu yang diisi. Ini buka lagi. Buka lagi. Nah, itu. Setelah kamu dilihat di gambar tentang keterangan gambar 3 buah kerucut yang memiliki jari-jari,
dan tinggi yang sama dengan tabung masing-masing menumpahkan air yang mengisi ketiganya dalam satu tabung, dan tabung itu mampu menampung ketiga air yang mengisi ketiga kerucut tersebut. Di LKPD-nya ini, di LKPD yang ke-1 ya, aktivitas 1 itu mesti kamu diskusikan. Tadi kan sudah didiskusikan sama kamu ya. Silahkan setelah kamu diisi, sudah didiskusikan, maka hasilnya silakan kamu lihat di sini. Silakan presentasikan. Ya, siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan cara menentukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Untuk mengisi satu volume tabung dengan penuh membutuhkan 3 volume kerucut. Satu volume tabung sama dengan 3 volume kerucut atau 1/3 atau volume kerucut sama dengan 1 volume tabung sama dengan 1/3 kali LA kali T sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat kali T. Jadi volume kerucut dapat dirumuskan 1/3 kali pi R pangkat 2 kali T. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan manusia kalian. Ada yang nanya dong? Ada yang nanya? Iya. Artinya ditentukan kan tidak, ini artinya ditentukan jadi dapat ditentukan pi-nya adalah, jadi dapat ditentukan bahwa pi-nya adalah 1/3 kali pi R pangkat 2 kali T. Bukan. Ini sudah ditentukan, yaitu 2/7 atau 3,14. Itu jawabannya. Pi-nya ditentukan tidak. Katanya gitu. Tidak. Pi itu sudah ditentukan, udah. Jawabannya ya udah. Jawabannya adalah 2/7. Lagi. Sekolahnya kayaknya jadi bergambar Cina. Orangnya bela teman-temannya. Ada. Ya. Lagi. Berapa? Ya, nanti ya tuh. Oke, lanjut. Oke, Ada pertanyaan? Untuk pi-nya 22/7. Oke, ada lagi. Kita ada belum?
Cukup? Cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Oke, kita lanjut ke aktivitas 2. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas 2 dengan soal nasi tumpeng berbentuk kerucut dibuat dari beras sebanyak setengah kilogram dengan ukuran jari-jari tumpeng 14 cm dan tinggi 24 cm. Untuk tumpeng dengan ukuran tersebut dibutuhkan santan sebanyak setengah dari volume kerucut. Jika ibu akan membuat tumpeng yang sama dengan ukuran tumpeng tersebut sebanyak 10 buah, maka berapakah santan yang dibutuhkan? Untuk penyelesaiannya diketahui jari-jari tumpeng 14 cm dan tinggi tumpeng 24 cm dan ditanyakannya adalah volume tumpeng. Rumus mencari volume tumpeng adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena luas alas alasnya adalah lingkaran, jadi memakai rumus 1/3 dikali V R kuadrat dikali T. Lalu masukkan angka yaitu 1/3 dikali 22/7 karena angka dari soalnya kelipatan 7 yaitu 14 dikali 14 dikali 24. Karena 14 bisa dibagi 7 yaitu hasilnya 2 dan 7-nya 7 bagi 7 sama dengan 1 dan 24 bisa dibagi 3 hasilnya 8 dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka 1 kali 22 kali 2 kali 14 kali 8 hasilnya 4.928 cm3. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada yang nanya nggak? Mau nanya? Cara pengerjaan boleh. Oke, untuk kali-kalinya di sini kan dari 1 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 8 itu hasilnya 4.928 cm3. Sudah? Ada lagi? Ada lagi? Karena kenapa V-nya tidak pakai 3,14? Karena jari-jarinya kelipatan ke-7. Ada lagi? Sudah? Sudah. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, berarti setelah teman kalian sudah berpresentasi di depan, kemudian apakah ada yang masih tidak dimengerti tentang materi ini?
Jadi kalau misalnya kamu masih diam, berarti sudah paham. Maka kesimpulannya di sini adalah volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume tabung. Artinya sama dengan 1/3 dikali πr kuadrat kali T. Atau volume tabung itu adalah 3 kali volume kerucut. Jadi kerucutnya itu 3 kali itu ya jadinya jadi volume 1 tabung gitu ya. Tes formatif. Dilihat. Kalau sudah selesai silakan handphonenya masukkan ke tasnya masing-masing. Sudah tidak ada yang memegang handphone kembali. Udah ya? Oke. Lanjut. Nah, kita ulang, kita refleks. Dari materi dari awal tadi, ya, menurut kamu bagaimana setelah kamu mempelajari materi tentang bangun ruang sisi lengkung tentang volume kerucut? Siapa yang mau ke depan? Siapa? Oke. Ayo, setelah kamu mempelajari materi ini, bagaimana? Setelah saya mempelajari materi ini, saya jadi tahu mengetahui volume kerucut, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, bisa tahu berapa sih yang paling tersampan yang harus kita keluarkan untuk membuat dalam bentuk kesajiannya gitu ya. Oke. Oke, sekian. Ada lagi yang mau ini? Ada lagi? Tidak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, itu mungkin ya. Jadi setelah mempelajari ini berarti tentunya kalian sudah tahu berapa banyak kita memerlukan kapasitas isinya tersebut nantinya gitu kan ya. Kalau misalnya es tersebut misalnya tidak hanya tumpeng aja, misalnya es juga bisa di dalam apa muatnya atau tidaknya di dalam kon tersebut itu kan ya. Nah itu hasilnya dari kesimpulan materi tersebut. Kenapa kalian bisa mempelajari tentang volume kerucut? Lanjut. Oke, nanti hari Selasa berarti kalian ke materi baru tentang luas permukaan bola. Berarti bangun ruang sisi lengkungnya kita ganti ke bola, gitu ya. Silakan nanti kamu hafalkan atau dibaca di rumah sebelum kalian bertemu nanti sama ibu hari apa? Jumat, ya. Oke, silakan boleh beberes. Sebelum beberes kita nyanyikan lagu daerah seperti biasanya, ya.
Yang rapi dong. Oke, kita maju. Oke, nyanyi. Mari kita lanjutkan kalau misalnya. Ayo kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar tentang bola. Ya. Pegang aja, bawa aja. Waalaikumsalam.